Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil media pembelajaran yang telah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh Ibu Oki Anggraini, SPD MPD. Media pembelajaran yang telah saya buat yaitu Capit Transaksi Akuntansi. Capit transaksi akuntansi adalah alat peraga berbentuk kotak yang terinspirasi dari mesin capit sungguhan yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang menyenangkan karena peserta didik dapat bermain sambil belajar, dan media interaktif untuk melihat sejauh mana pemahaman peserta didik mengenai materi jurnal umum. Cara menggunakan Capit Transaksi Akuntansi. Yang pertama, terdapat lintingan berisi transaksi-transaksi yang terjadi pada suatu perusahaan jasa. Peserta didik diarahkan untuk mengambil satu lintingan, kemudian peserta didik mampu menganalisis akun yang terlibat dan perubahan posisinya. Kedua, selanjutnya peserta didik dapat melakukan pengecekan apakah jawabannya sudah tepat melalui scan QR yang telah tersedia di Capit Transaksi Akuntansi. Jika belum benar, peserta didik juga dapat memahami kembali materinya dengan scan QR yang sama karena di situ terdapat materi yang bisa digunakan peserta didik untuk mereview kembali materi. Ketiga, peserta didik yang menjawab dengan benar akan mendapat reward berupa poin keaktifan. Peserta didik diarahkan untuk mencapit satu lintingan kertas. Kertas berisi soal transaksi pada perusahaan jasa. Setelah kertas tercapit, lalu diarahkan untuk dijatuhkan pada lubang. Kemudian, ambil lintingan kertas dan analisis soalnya. Pada tanggal 5 Januari 2025, Biro Jasa Amanah membayar sewa kantor selama 1 tahun sebesar 12 juta secara tunai. Selanjutnya, peserta didik dapat melakukan pengecekan apakah jawabannya sudah tepat melalui scan QR yang telah tersedia di Capit Transaksi Akuntansi. Jika belum benar, peserta didik juga dapat memahami kembali materinya dengan scan QR yang sama karena di situ terdapat materi yang bisa digunakan peserta didik untuk mereview kembali materi. Kekurangan yang pertama, media mudah rusak karena menggunakan bahan kardus. Bahan kardus cenderung kurang tahan lama sehingga komponen media dapat cepat lecek, melengkung atau sobek ketika digunakan berulang kali. Hal ini membuat media perlu dirawat dengan hati-hati atau diganti setelah beberapa waktu. Kedua, proses pembelajaran membutuhkan waktu lebih lama karena setiap siswa harus mencapit kartu secara bergiliran. Kegiatan berlangsung lebih lambat dibandingkan metode konvensional. Guru perlu mengatur alur kegiatan dengan cermat agar semua siswa tetap mendapat kesempatan yang sama. Ketiga, kurang efisien untuk kelas dengan jumlah siswa besar. Jika jumlah peserta didik banyak, pengaturan giliran dan pengawasan menjadi lebih kompleks. Akibatnya sebagian siswa mungkin menunggu terlalu lama atau kurang aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada kelebihan. Yang pertama, pembelajaran itu lebih menarik dan tidak monoton. Aktivitas mencapit membuat siswa lebih antusias dan tidak bosan karena ada unsur permainan. Kedua, meningkatkan keaktifan serta kerjasama siswa. Media ini mendorong diskusi, tanya jawab, dan perjawaban langsung saat menentukan akun dan posisi debit kredit. Ketiga, mempermudah pemahaman konsep abstrak. Siswa dapat melihat hubungan transaksi dan jurnal secara visual sehingga lebih cepat memahami alurnya. Sekian penjelasan dari media pembelajaran yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.